baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia buat kita semua. Ada beberapa masukan keinginan dari teman-teman saya terkait bagaimana membuat sebuah tautan berbasis blog ya atau situs ya, microsite yang dikembangkan oleh SID, salah satu untuk kalau dulu kita ingin short link gitu ya, membuat link hanya satu, tapi sekarang ternyata tidak hanya satu link, ternyata kita bisa membuat sebuah situs yang terdiri dari tautan-tautan yang kita inginkan. Seperti apa itu? Kita lihat contohnya seperti ini. Oke. Ya, contohnya adalah ini tautan dari SID saya yang terdiri dari beberapa link yang bisa kita kembangkan menjadi sesuatu hal yang menarik. Supaya apa? Supaya kita cukup satu link yang bagikan informasi, tetapi di dalamnya udah memuat berbagai macam link atau tautan-tautan yang kita harapkan tentu saja. Misalkan di sini saya membuat lapor Kapten Banten, ya ini ada gabung ke GCE Banten, tinggal diklik aja nanti, tinggal diklik dan dia akan masuk ke komunitas GCE Banten. Wow, udah 783 ya. Wow, luar biasa, semoga sampai 1000 dah dan akan segera dilakukan. Oh ya, webinarnya nanti hari Kamis. Oke, kita balik lagi ke sini. Kemudian ada Twibbon. Nah, kita link Twibbon bisa kita tempelkan, misalkan gitu kan. Ya, kita tunggu. Oke. Ya. Oke, kita tunggu Twibbonnya. Nah, ini dia Twibbonnya. Saya sudah menggunakan platform Merdeka Mengajar. Oke, ceritanya ya udah dibuatkan oleh tim GCE Banten itu. Si bungsu ya, Ibu Resita. Kemudian ada lagi di sini tantangan, silakan tinggal diklik tantangannya, ada semacam tantangan ya, ada game-game gitulah ya. Oke, nanti bisa dilakukan. Survei terkait apa itu belajar ID, belajar ID, kemudian curhat terkait belajar ID apapun, silakan akan masuk ke Google Form nanti. Solusi masalah terkait masalah-masalah belajar ID, ada 3 masalah yang bisa dikendalikan di sini, silakan nanti bisa dilakukan. Kemudian ada ajuan akses rapor pendidikan untuk teman-teman kepala sekolah yang belum ya, tinggal diklik aja nanti hasilnya seperti ini, tinggal isi aja apa yang menjadi pokok masalah terkait rapor pendidikannya, lampirkan filenya, silakan di situ tinggal dieksekusi saja. Kemudian nah ini ada situs GCE Banten yang juga perlu teman-teman ketahui ya. Oke. Kemudian ada materi tentang belajar ID, silakan bisa dilihat-lihat lah ya sebagai referensi, walaupun bentuknya adalah publish web ya. Tidak bisa di copy dan bisa download ya. Oke, tapi bisa dibaca-baca lah. Kemudian ada video tutorial penggunaan belajar mandiri tools terkait belajar ID, ini dari Revo ya. Saya coba tautkan juga untuk teman-teman yang ingin mengembangkan terkait pemahaman di belajar ID, silakan, banyak di situ. Kemudian ada video tutorial penggunaan belajar ID. Nah, ini dari video tutorial terkait belajar ID yang selama gap year ini aku banyak menggunakan Grammarly untuk menulis personal statement yang nanti akan seperti itu, tinggal dicek aja. Kemudian paling bawah ada tautan terkait Facebook ke saya, kemudian ke Instagram saya, kemudian ke YouTube saya. Ini nomor telepon saya juga ya. Dan ini adalah link tautan yang saya bagikan cukup satu, yaitu terkait SID s.id/ atau /Kapten Banten. Cukup itu tapi memuat semua ini. Wow. Saya pikir untuk pembelajaran juga sangat mengasihkan nanti dengan anak-anak kita ya. Tentu saja cukup. Jangan sampai di medsos kita hanya kirim di WA, itu kirim lagi tautan, capek banget ya. Lebih baik kita udah aja kasih ke anak-anak satu link tautan aja, misalkan terkait nama kita, misalkan kita s.id/matematika
Dudi Wahyudi misal gitu ya. Artinya terkait belajar matematika yaitu nanti linknya. Seperti itu ya. Oke. Tentu penasaran ya bagaimana cara membuat ini? Oke, yang pertama tentu saja kita masuk di home-nya SID dulu. Oke, home SID dulu di sini. Kemudian nanti jangan lupa register ya, register silakan. Register dengan apa namanya? Dengan belajar ID tentu saja. Tinggal dimasukkan aja nanti dengan SSO aja langsung ke belajar ID. Ya. Ini adalah tampilannya kalau kita sudah login. Tampilannya seperti ini. Wow, ternyata udah 171,7K pengunjung di apa namanya akun ID saya. Ini ada 829 pengunjung unik. 4 tautan yang saya buat ya. Ini dan ini tipenya gratisan. Ini grafiknya juga luar biasa meningkat di 3 Juni. Ini bisa kita lihat di sini. Kemudian nah ini adalah laporan-laporan tautan populer. Mungkin kalau kita banyak nanti banyak juga laporannya. Tapi ini adalah dashboard untuk melihat aktivitas. Nah, dari tanggal sekian sampai tanggal sekian kita bisa atur ini. Tapi kita nggak lihat ini. Yang kita lihat adalah yang paling kiri ini user kita. Setelah Bapak Ibu nanti register, registernya oke, registernya pakai SSO ya. Nanti coba saya cek di sini. Oke, coba kita cek sini ya. SID. Oke. Ini klik ini ya, klik masuk daftar. Kemudian pakai sign in with Google boleh. Jadi nanti pakai belajar ID. Ya, pakai belajar ID aja. Udah sign in with Google, pakai belajar ID masuk, nanti tampilannya seperti ini. Nah, udah kalau udah terlihat ini pasti Bapak Ibu masih ngeblank kosong, nggak ada grafik ya. Ini kosong gitu kan. Tapi udah terlihat di dashboardnya bahwa Bapak Ibu udah masuk. Nah, kalau ingin membuat satu tautan, cukup klik tautan yang ini aja. Cukup satu aja bikin di sini tautannya. Kalau ingin satu ya, tinggal masukkan ke sini tautan apa. Misalkan ini saya ada tautan apa di sini ya. Oke. Misalkan saya terkait tautan apa ini? Pekerjaan saya gitu kan. Nah, misalkan pekerjaan saya. Nah, inilah pekerjaan saya kan, misalkan ingin berbagi tautan ya, kita tinggal dikopikan aja atau di share di situ, share copy ya, kemudian nanti tinggal dimasukkan ke sini. Wis, maaf yang ini kan. Nah, ini kalau ingin membuat satu tautan tinggal disingkatkan, klik singkatkan. Oke, ini adalah langsung dari tautan yang mereka buat, diperpendek. Asalnya tadi kan panjang ya bentuknya. Oke, boleh disalin, dibagikan juga boleh seperti itu. Nah, ini dia. Ini kan tautan awalnya seperti ini. Panjang banget kan, ini jadi pendek. Boleh diedit, boleh ganti custom. Misalkan jadi apa ya, terserah. Itu untuk tautan. Artinya hanya memendekkan tautan yang panjang menjadi yang lebih pendek. Bisa custom namanya, terserah kita. Misalkan ini menjadi apa namanya, belajar misal ya, belajar strip. Nah, Dudi misalkan itu ya, klik centang. Oke, kalau ini berarti udah akses tautan berhasil. Kalau misalkan nggak berhasil, ganti karena mungkin tautan tersebut sudah ada yang punya. Nah, yang ingin saya kenalkan berikutnya adalah membuat tadi situs tautan. Nah, ini microsite. Saya udah bikin 3 ini microsite-nya ya, Bapak Ibu. Tinggal nanti diatur aja, misalkan kita bikin klik buat apa. Ini dia akan template-nya. Mau yang mana template-nya, bisa yang mana aja, nanti bisa diganti-ganti ya, tenang aja. Oke. Nah, ini misalkan mau yang agak ya cerah-cerah lah, kita klik lanjut. Sekali lagi klik dulu, jangan preview, nggak usah, klik aja kotaknya, kemudian klik lanjut. Oke. Namanya apa? Misalkan saya ingin terkait apa namanya? Saya ingin membuat terkait pelajaran ya. Misalkan oke, misalkan mat 10. Mat 10. Misal ya.
mat 10. Oke, namanya misalkan di sini matematika apa ya? Matematika. Strip 10 misal ya. Artinya mungkin matematika untuk pelajaran matematika di kelas 10. Oh, kode tautan sudah digunakan. Oh, berarti sudah ada yang menggunakan. Berarti jangan menggunakan ini. Oke, misalkan apa ya? Udah matematika Dudi, udah aja lah, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Terserah Pak Ibu, nanti bisa diganti-ganti kok. Buat. Nah, kalau sudah sukses, nah ini adalah yang kiri ini untuk kita ubah-ubah, yang kanan adalah previewnya. Ini kan tadi tautan yang tadi kita buat matematika Dudi kan? Previewnya. Oke. Saya ingin kenalkan di sini. Nah, sekali lagi, jadi ketika kita mengubah yang di kiri pasti akan ubah otomatis ke yang di kanan. Ini gambar ini kan tuh sama kan? Kalau kita diklik ya ini berarti dia nggak akan tampil. Nah, tapi kalau kita klik lagi dia akan tampil. Oke, saya ingin buat gambar deh. Bagaimana caranya? Klik di sini ada di ya ini kan. Saya ingin gambar saya ada nggak ya? Gambar saya ya ada nggak ya? Semoga ada gambar saya. Kalau nggak ada, nah ini misalkan ya gambar saya. Oke, misalnya. Nah, oke kan? Seperti ini. Gambarnya muncul tuh, otomatis kan? Tautan gambarnya nggak usah dikasih, biarkan aja. Kemudian setelah itu yang harus kita lakukan main title. Ini kan ada nih, main title. Berarti main ini kan? Nah, berarti ini tinggal diklik aja oleh kita. Nah, ini yang panah ini klik. Nah, main title ini kita ganti menjadi pembelajaran. Itu apa aja terserah, judul dari kita ini apa? Matematika. Kelas 10 misal tuh. Boleh, nggak apa-apa. Opsinya apakah hurufnya large, small atau custom, normal aja lah. Nah, gitu kan? Base, fontnya atau apa terserah. Kita bisa roboto dan sebagainya. Kemudian di bawah ada my subtitle, berarti yang ini kita tampilkan lagi, ganti aja. Misalkan di sini kurikulum merdeka misal ya. Nah, udah tuh. Jadi pembelajaran matematika kelas 10 untuk kurikulum merdeka. Link yang pertama, berarti ini link yang pertama. Apa kita mau nampilkan apa? Misalkan terkait, klik lagi panah ini ya. Misalkan terkait, misalkan ini apa? Logaritma, misal ya. Nah, kemudian kita siapkan link logaritmanya mana. Nah, misalkan ini tadi ya, logaritma mana? Coba saya cari aja lah. Logaritma, misal nih. Saya cari aja di mana ya? Nah, sini aja nih, misal. Oke, ambil aja saya tautannya ya. Waduh, ada iklan ini. Udah lah, nggak apa-apa. Bentar. Kemudian saya simpankan di sini misal. Tapi lebih baik memang teman-teman semua bikin sendiri ya. Materi logaritma. Ini simbolnya ini kan buletan nih. Buletan ini kita ganti aja. Ganti. Mau icon yang disiapkan oleh mereka ada di sini tuh kan, bahkan ada buat jualan-jualan juga tuh. Kayak irisnya juga ada tuh ya. Kemudian ada generalnya, boleh silakan. Mau yang mana? Kalau mau pakai materi misalkan gambarnya gambar ini, boleh. Tuh kan jadi berubah kan, logaritma. Nah, ini artinya nanti namanya sudah ada, judulnya, linknya sudah ada, berarti aman. Sudah bisa dieksekusi. Berikutnya adalah ini kita lihat my second link. Link yang kedua berarti yang ini kan. Oke, ini kita ke atasin aja. Link yang kedua adalah terkait ini, second link. Berarti klik second linknya. Taruhlah di sini tugas, gitu kan? Cari di sini tugas logaritma. Misal kita bikin di apa namanya? Di Google Doc gitu ya, atau Google Google Slide, nah, atau Google Form, terserah ya Pak Ibu semua. Apa tuh tugasnya tuh? Misalkan saya ambil lah yang dari ini aja, nggak apa-apa. Misal nih, oke, simpankan di sini, jangan lupa.
pastikan tautannya atau linknya. Mau kita atur apa? Ini mau gambar, ganti dah. Tugasnya ganti. Saya nggak mau simbolnya kotak ini. Saya ingin unggah gambar. Ambil unggah gambar, pilih gambar aja. Gambar dari laptop kita ambil ya. Oke, ambil dari laptop kita picture. Oke lah, taruh inilah picture-nya ya. Atau yang mana nih? Oke, ini aja nih yang suku Baduy. Misal, nah gitu ya. Oke, tuh kan muncul kan sekarang fotonya di sini. Kalau sudah selesai, berikutnya ada my last link terakhir. Walaupun bisa juga nggak terakhir ya. Oke, kita cek. Apa misalkan di sini penilaian, assessment. Misal assessment, itu ya. Assessment. Nah, linknya mana? Cari deh Google Form apa deh gitu ya. Terkait ini assessment ini. Misalkan saya ngambil lagi nih soal, harusnya pakai dari apa namanya, dari Google Form ya, dari Google Form aja nanti ambil. Oke, saya coba ambil dari Google Form, ada nggak ya di sini ya? Oke, nggak, soal logaritma misal ya, udah saya ambil aja lah. Nah, misalkan nih dari teman saya Devandre nih. Oke, kita ambil tesnya misalkan ya, kita simpan di sini dah. Nah, ini udah muncul sekarang, asesmennya udah muncul semuanya. Wah, ternyata ini kan cuma 3 nih dari awalnya. Kita pengen nambah, nggak hanya 3. Oke deh kalau begitu, saya ingin percantik dikit. Ada tambah komponen. Klik tambah komponen. Apa itu? Di situ kita bisa nambah video, nambah teks, nambah tautan horizontal. Itu berarti yang tadi, yang lurus. Yang horizontal ya, yang apa, rata. Dari kiri ke kanan, bukan dari atas ke bawah. Ada tautan, ada map, bahkan sekarang muncul map, ada countdown, ada gambar, ada tautan Tokped segala, Shopee, Bukalapak. Oke, kita pengen pemisah dulu. Klik pemisah dulu. Nah, ini posisinya pemisah ada di atas. Posisinya pemisah ada di atas, base-nya kita ganti jadi border. Nah, tapi ada di atas ini kan posisinya nih. Kita ganti dulu, ubah dulu, ini posisinya di bawah kurikulum saya pengennya. Oh, berarti ini si pemisah. Saya pindahkan, geser di drag gini ya, dipencet, klik, ditekan. Oke, pindah ke sini. Berarti bordernya pindah ke sini untuk pembatas. Oke, itu untuk pembatas. Nah, berikutnya kalau Bapak Ibu ingin menambahkan, berikutnya adalah teks. Nah, misalkan menambahkan teks, misalkan teksnya di sini tambahkan, misalkan teksnya adalah silakan kunjungi medsos saya. Apa itu? Ada di atas kan posisinya. Setiap ada penambahan komponen selalu ada di posisi di atas. Maka dari itu tinggal kita atur apakah posisi ini adalah mau kita ketengahkan. Nah, jadi ketengahkan atau ke rata kiri atau kanan. Oke, tapi kita ingin di tengah. Tetapi posisinya jangan di atas foto ini dong. Harusnya dia di bawah, di yang paling bawah sebelum horizontal. Yaitu di mana posisinya? Di sini. Nah, silakan kunjungi medsos saya. Artinya medsos saya ini nanti akan kita coba olah. Nah, berikutnya saya ingin menambahkan komponen baru terkait tautan. Oke, klik tautan. Saya tambahkan misalkan di sini situs saya. Oke, misalkan ya. Kemudian saya ingin ambil situsnya adalah ini, guru penggerak banten.blogspot.com. Oke, ini dia. Ini dia ya. Oke, situs saya ini saya simpan di sini. Nah, oke. Kita lihat di sini, pasti posisinya ada di atas situs sayanya ya. Oke, seperti biasa pindahkan ke bawah. Situs saya inginnya di mana? Oh, saya ingin di sini aja. Posisi setelah assessment. Nah, kita lihat. Oke, setelah assessment ada situ. Tapi ini kok nggak ada ikonnya? Oke, gambar ikonnya kita ganti menjadi gambar yang lain. Misalkan
Apa di sini pengennya situs saya apa ya? Oke lah ini nggak apa-apa. Nah, seperti itu kan. Nah, berarti sekarang di tampilan nanti akan diakses ketika ngakses dari matematika strip 2D ini akan muncul logaritma materinya, akan muncul tugasnya, akan muncul assessment, dan akan muncul situs sayanya. Sekarang kita akan coba untuk pengaturan menambahkan komponen dari video. Apakah itu? Kita ambil dari YouTube saja. Dari YouTube. Mana YouTube-nya? Kita cek YouTube-nya yang ini aja. Kita ambil yang YouTube yang ini aja dah. YouTube saya. Oke. Ya. YouTube-nya misalkan terkait apa yang mau saya ambil, terkait membuat cerita digital. Nah, ini misalkan ya. Firebox sebagai platform. Iklannya. Oke, ini saya simpan di sini untuk YouTube saya. Oke, sehingga nanti akan munculkah? Kita lihat. Oh, di atas ya. Oke, di atas. Maka biar ke bawah kita simpan atau lemparkan ke yang paling bawah setelah situs saya. Nanti YouTube-nya akan muncul di bawah seperti ini. Kita atur di sini, teman-teman. Oke, posisinya biar enak. Nah, sekarang begitupun untuk menambahkan teks, menambahkan gambar, countdown, dan seterusnya. Map juga silakan. Artinya bisa ditambahkan komponen baru. Nah, sekarang ada yang paling akhir di sini ada tautan horizontal. Apakah itu? Tautan horizontal itu Pak Ibu, medsos kita dari mulai Facebook, Twitter, YouTube kita, TikTok kita, dan seterusnya. Nah, ini tinggal di apa? Tinggal diolah saja. Misalkan saya dari Facebook saya. Misalkan ada nggak dari Facebook saya? Kita ambil aja dari sini ya, Facebook saya. Oke, ambil dari sini. Nah, ini misalkan tautan Facebook saya. Maka ketika ingin dipasang oleh kita, tinggal copy paste aja. Maka akan muncul di sini. Nah, Facebooknya akan muncul. Kemudian apalagi nih? Twitter. Nah, Twitter kan saya nggak punya. Udah hapus aja. Biar nanti lihat sini ya perbedaannya ya. Oke. Ketika di sini tautannya atau linknya ada, maka muncul Twitternya. Tapi ketika tautannya dihilangkan atau di-delete, maka icon dari Twitternya akan hilang. Oke, YouTube-nya pun sama, silakan seperti tadi ya. Tinggal di apa namanya? Nah, ini YouTube saya, alamatnya. Kemudian tinggal simpan aja di sini. Kemudian TikTok saya nggak punya TikTok, ya udah TikTok dihapus. Instagram, Discord juga sama. Instagram, misalkan saya punya Instagram, berarti ini ya Instagram saya. Oke, saya copy aja dulu, saya pindahkan ke sini. Nah, jadi semuanya sekarang muncul di sini. Oke, ini udah selesai semua, teman. Kita bikin pengaturan di sini, klik pengaturan supaya mengatur bahwa apakah tautan microsite tadi saya mau ubah menjadi matematika apa gitu, atau cukup seperti ini boleh. Kalau mau diganti ya boleh diganti aja. Gambar ini juga boleh mau diganti, silakan. Kemudian yang paling bawah kita lihat sini, terkait temanya mau diganti lagi silakan. Background itu berarti yang ininya. Coba kita cek aja. Ambil background, misalkan apa ya, backgroundnya saya ngambil yang ya misalkan agak baduy-baduyan ya. Oke lah, kita cek. Nah, backgroundnya berarti akan muncul di sini, tetapi jangan sampai menghalangi ya. Kalau menghalangi udah backgroundnya hilangkan aja, hapus. Kemudian warnanya terserah mau kita atur. Kemudian fontnya mau apa, mau Roboto juga boleh. Nah, gitu ya, atau mau apa. Di sini tinggal diatur, mau terserah. Nah, enaknya apa? Nah, misalkan seperti ini. Kemudian warna tombolnya ini, warna tombolnya mau gimana terserah, mau diganti. Penempatan komponennya mau di center juga sama. Oke, kalau sudah font udah, jenis tombol. Nah, ini jenis tombol mau solid atau mau outline. Kalau outline berarti garis doang. Oke, seperti itu ya. Tinggal diatur. Jangan lupa klik simpan. Oke. Kalau sudah disimpan, Pak Ibu bisa preview di sini, bisa lihat di sini, klik. Nah, ini adalah hasilnya. Oke, ini hasil daripada microsite kita di SID. Dan ini tinggal diklik aja, nanti tinggal diklik, ini akan nyambung semua. Dan siap link ini kita bagikan. Bagaimana caranya?
bisa Bapak Ibu semua, teman-teman semua, kalau sudah selesai gini, gitu kan udah selesai ngatur, tinggal klik tautan ini, boleh ke WhatsApp, boleh pakai QR code. Kalau pakai QR code ya udah tinggal klik QR code, di download QR code-nya, bagikan QR code-nya, atau mungkin tautannya ini aja juga bisa kita bagikan. Misalkan saya ingin copy tautan, saya simpan di yang baru, saya pastekan namanya adalah SID garis miring matematika Dudi gitu kan. Tinggal di enter, maka akan muncul microsite dari SID kita. Saya pikir itu untuk eksplorasi di SID, dan saya pikir juga saya sekarang agak juga udah mulai tertarik dengan SID ya. Keren banget, daripada saya menggunakan yang produk dari luar, saya gunakan produk dari Indonesia dah gitu ya. Thank you semuanya, semoga bermanfaat. Jumpa lagi dengan berbagi lainnya.